Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, besarkan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tahukah Bapak Ibu bahwa kapal selam kalau baru selesai di pabrik, mau dikeluarkan, beroperasi, maka yang terjadi adalah tidak ada orang naik. Kecuali di dalamnya itu hanya beberapa orang untuk dites. Jadi kapal selam itu kalau dibuat, selesai dibuat dites dulu sebelum dipakai dengan baik. Tesnya bagaimana? Di tesnya itu dibawa turun ke dasar laut untuk menghadapi yang namanya tekanan. Untuk menghadapi namanya tekanan air di dalamnya, arus bawah yang kuat itu bagaimana? Dan apakah semua mesin bekerja dengan baik? Selang-selang, semua arus listrik berjalan baik, itu semua harus diuji. Jangan sampai ada bocor. Bapak Ibu, kapal selam bocor satu titik jarum, itu akan melebar dan menghancurkan. Dan itu sebabnya kapal selam selalu akan mengalami ujian. Itu namanya integrity of the hull. Artinya dicoba sampai di mana integritas kapal ini, mampu apa tidak. Kalau mampu dipakai, kalau tidak mampu servis lagi. Dalam hidup saudara dan saya Tuhan juga demikian. Kita itu diperlengkapi, kita ditempa Allah dengan luar biasa. Diproses Tuhan luar biasa, kemudian apa? Diuji hidup ini. Sampai seberapa hebat kita, kuat kita, itu akan ketahuan. Itu sebabnya Ayub diuji, Paulus diuji, Musa diuji, Daud diuji, semua orang hebat diuji. Tidak terkecuali saudara dan saya. Siapapun kita pasti mengalami ujian Allah. Dan kalau Allah uji, bukan artinya benci. Tapi dia ingin tahu sampai di mana kita kuat, Bapak Ibu. Sampai di mana batas-batas kita sebagai manusia. Tahun 83 saya itu diberi kesempatan Tuhan hidup di Jerman, 83-84. Salah satu tempat yang saya pergi di sana, di Stuttgart ada Museum Mercy. Lalu saya sempat pergi satu tempat yang lain, yaitu adalah Museum Kamera Nikon. Pada waktu itu, kamera Nikon yang paling dicari-cari orang yaitu Nikon dengan seri F2. F2. Itu kamera itu dapat bekasnya aja udah rasanya dapat emas gitu. Karena kamera itu langka. Kalau ada orang punya masih bagus dijual, buka harga berapa aja orang ambil. Nah, saya pergi ke museumnya dan lihat. Ternyata barang ini kenapa dicari orang baru tahu saya. Di museum itu ada Nikon F2 dan bentuknya nggak baru, memang bekas pakai zaman perang, penyok-penyok. Penyok. Kayak mobil habis tabrakan gitu, penyok-penyok. Ya nggak semua lah, beberapa tempat penyok. Nah di situ ditulis, kamera ini waktu perang dipakai oleh seorang reporter dari pesawat terbang buat moto-moto. Gak taunya jatuh. Dari ketinggian itu jatuh ke bawah. Brak. Turun cepet-cepet, ambil. Lensanya hancur, kameranya penyok-penyok, pasang lensa baru, foto jadi. Makanya dibilang ternyata Nikon F2 kuatnya luar biasa. Jatuh dari pesawat pun tetap bisa beroperasi. Dicari orang di seluruh dunia. Jangan-jangan ada yang punya di sini. Sebagai kenang-kenangan itu. Kalau saudara punya itu harganya mahal. Nah, dari mana kita tahu kamera itu kuat? Karena pernah jatuh.
Makanya ada tas koper sekarang dari Jerman yang katanya itu tesnya itu udah dilempar dari pesawat katanya. Helikopter jatuhin. Digigit hiu, gak apa-apa itu katanya. Artinya apa? Kuat ini tas kopernya itu, kan begitu. Saya lihat juga itu yang namanya handphone iPhone X waktu baru keluar. Di YouTube itu ada orang pegang itu handphone, lalu dikasih itu covernya, lalu dilempar ke atas begitu. Lalu biarkan jatuh di aspal, brak, masih jalan. Artinya apa? Ancen kuat. Begitu Bapak Ibu. Nah coba aja nanti di parkiran Bapak Ibu coba handphone saudara. Nah kalau mau tahu kuatnya sesuatu kan harus diuji. Ya Tuhan mau tahu saudara kuat atau tidak, ya diuji. Masalahnya satu, kadang-kadang waktu kita diuji itu kita nggak kuat. Kita jadi lemah, kadang-kadang kita jadi marah, kadang-kadang kita jadi negatif, kadang-kadang kita jadi orang yang hilang pengharapan ketika kita mengalami diuji itu. Itu sebabnya kita perlu tahu satu hal. Tuhan waktu lihat saudara dan saya mungkin waktu diuji agak remuk, agak retak, agak hancur. Tuhan bilang it's okay. Aku gak akan pernah hilang harapan sama kamu. Kamu pasti akan bisa bangkit dan aku akan menyertai dan akan menolong kamu. Hari ini saya ingin bawa satu kebenaran firman dengan satu judul Never Lose Hope. Jangan pernah dalam hidup ini kita mengalami kehilangan pengharapan. Manusia kalau hilang pengharapan, hilang semua. Bahkan harapan hidup kalau hilang, dia hanya ingin mati. Dan mari kita mau lihat dalam satu kebenaran firman, Yohanes pasalnya yang ke-21. Dalam Yohanes pasal 21 kita akan lihat bagaimana Yesus tidak pernah hilang harapan kepada murid-muridnya. Buktinya apa? Nomor satu, waktu murid-muridnya itu letih lesu, hancur, hilang pengharapan, Yesus datang untuk menolong. Christ comes to help. Jadi Yesus datang untuk menolong. Coba lihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dalam bagian yang pertama kita lihat Bapak Ibu bahwa ketika Yesus mati, yang terjadi pada murid-muridnya ketahuan kekuatannya, ketahuan kesetiaannya, ketahuan kadar bobot hidup rohani mereka bahwa mereka tidak kuat. Itu aja. Jadi waktu Yesus itu mati di kayu salib, rontok iman mereka, rontok percaya mereka, rontok harapan mereka memerintah bersama Yesus di Israel waktu itu. Makanya kemudian di tengah situasi yang seperti itu, Petrus ini provokator Bapak Ibu dalam waktu itu. Sebelum diangkat dia menjadi pemimpin gereja, waktu itu dia provokator. Dia juga yang menyangkal Yesus 3 kali. Petrus itu bilang kepada teman-temannya yang lain-lain, udah aku mancing aja wes. Meninggalkan apa? Meninggalkan pelayanannya. Udah aku mancing aja. Cuma udah Yesus sudah mati. Udah. Maunya begitu. Udah lemes. Disitulah kita lihat Yesus datang kepada dia.
Jadi mereka itu waktu Petrus bilang, aku mau kembali ke dalam jalan hidup yang lama, yaitu jadi nelayan kembali. Tadi kan sudah jadi penjala manusia, sekarang berubah lagi jadi penjala ikan. Teman-temannya bilang apa? Melo, melo, ikut. Ini namanya provokator, ikut semua. 5-6 orang ikut dia. Mancing mereka malam-malam. Malam itu 1 ekor ikan tidak dapat. 1. Bayangin. Orang begitu ahli, profesional nangkep ikan. Dalam 1 malam nangkap ikan sekecil-kecilnya 1 ekor aja nggak mampu. Apa nggak tambah down? Nggak tambah lemes nih hidup? Disitulah Bapak Ibu waktu mereka itu pulang pagi-pagi masih di laut di sana di danau. Yesus itu sudah datang kepada mereka. Yesus tanya, hei anak-anak, adakah lauk pauk? Maksudnya, dapatkah engkau menangkap ikan? Dijawab dengan jujur, nggak dapat. Lalu Yesus bilang, tebarkan ke sebelah kanan, maka kamu akan dapat. Dan mereka dapatkan. Dalam bagian ini kita lihat satu hal. Yesus waktu tahu murid-murid ini berubah sikap, berubah hati, berubah pikiran, tidak lagi pelayanan. Kami mau jadi kembali nelayan. Yesus datang bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk menolong. Apa sih kesulitanmu? Ikan. Yesus berkata, tebarkan ke sebelah kanan. Disinilah kita melihat Yesus itu jiwanya besar, hatinya besar. Ketika mereka itu sebenarnya memutuskan untuk meninggalkan Yesus, tidak dihukum, tapi ditolong. Ini yang indah dari sisi kepemimpinan Yesus. Ia tidak akan pernah melupakan kita, saudara dan saya. Kita adalah umat tebusannya. Kalau kita udah ditebus, kita jadi anaknya, jadi miliknya. Marilah kita percaya, apapun terjadi pada kita, dia bertanggung jawab dan dia mau tolong kita. Zaman sekarang ini banyak orang gak percaya bahwa Tuhan itu setia dan akan tetap mau tolong kita. Banyak orang gak percaya. Masa sih? Mana buktinya? Mana buktinya? Selalu begitu. Marilah kita belajar untuk hidup tetap dalam iman, untuk percaya bahwa apapun terjadi dalam hidup kita, ini kemungkinan besar ujian daripada Allah. Dan kalau dia yang uji, dia akan pastikan saudara lulus dari ujian. Dia akan datang dan tolong. Dia tidak akan pernah buang kita. Allah tidak akan pernah buang kita. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika Petrus dan murid-murid yang lain itu sudah keluar dari jalur hidup yang benar. Dia datang untuk menolong. Dia tidak akan menolak kita. Tidak akan pernah. Karena dia tahu siapa kita. Kita anaknya. Kita muridnya. Kita miliknya. Itu hebatnya Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus tidak ada di pantai. Waktu itu Yesus pagi itu di pantai, liatin. Kelihatan kan? Tuh murid-murid itu, Petrus dan teman-temannya di perahu. Terus Yesus tanya, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Artinya, nangkep ikan enggak? Lalu mereka jawab, tidak. Lalu apa Yesus berkata? Syukur. Rasain lu. Enggak kan? Tapi ditolong. Udah tahu ini orang-orang gak setia ini. Udah tahu ini orang-orang ini negatif sama dia. Hilang pengharapan. Tapi dia datang di pantai itu bukan untuk menghakimi, untuk menolong. Tebarkan ke sebelah kanan, engkau akan dapat. Mereka tebarkan dan mereka dapat Bapak Ibu. Saya membaca kisah mengenai sepasang suami istri namanya Yakub dan Lila. Yakub Brodsky dan Lila. Sempat difilmkan. Saya pun sempat nonton filmnya di televisi. Jadi ini kisah Yakub ini orang Yahudi
Lalu Lila ini orang Prancis. Yakub ini hobinya baca buku. Karena saking hobinya baca buku, dia bikin bisnis toko buku. Supaya baca bukunya gratis. Iya kan? Jadi tiap hari dia kerjanya nungguin customer sambil baca buku. Ilmu dapat terus, duit juga dapat. Suruh baca dari pagi sampai malam, kerasan dia, mampu. Memang itu hatinya di situ, passionnya di situ. Lila ini lain. Sering kumpul-kumpul, sering jalan-jalan, seneng keluyuran, bersosialita, itu istrinya. Satu kali waktu Lila datang pada suaminya Yakub. Dia bilang, Yakub, aku gak bisa suruh hidup kayak gini. Kamu di toko buku melulu. Baca buku melulu. Saya gak bisa hidup kayak kamu. Aku ingin bebas, aku ingin pergi dan lakukan apa yang aku mau. Tahu punya istri model begini, Yakub itu orangnya tenang, diam, nerimaan. Mau pergi istrinya, ya udah. Jadi dia bilang, sayang, terimalah kunci ini. Ini kunci pintu di toko. Karena tinggalnya juga di atas, di loteng. Terimalah kunci ini, satu kali waktu kamu perlu kok, kamu akan kembali. Jadi Lila ambil kuncinya, pergi dia. Pergi kemana? Suka hatinya. Mengembara, wah kemana aja. Lila gak pulang. Berapa lama gak pulang? 15 tahun. Jadi kalau ada saudara istrimu gak pulang 2 tahun, saya belum 15. Gak pulang 15 tahun. Satu kali waktu pulang. Suaminya itu nungguin sebenarnya dari hari ke hari, tidak pulang-pulang. Kirain pergi sebentar pulang, ternyata sampai 15 tahun. Dari nungguin sampai nggak nungguin, itu suaminya. Satu kali waktu Lila masuk ke toko buku. Di sana toko buku pintu itu dikasih lonceng, klinding. Oh ada tamu masuk. Selamat siang ibu, cari buku apa? Istrinya lihat suaminya, loh suamiku kok gak kenal. Kok saya diperlakukan seperti customer biasanya? Ibu tentu mau beli buku ya. Ibu tertarik beli buku apa? Bingung Lila jawabnya. Lalu dia jawab, saya cari buku ya Pak. Buku yang cerita mengenai sepasang suami istri yang mana suaminya itu suka baca buku. Dan punya toko, istrinya gak suka baca buku, istrinya jalan-jalan dan selalu suka jalan-jalan. Ada gak buku gitu ya? Suaminya mikir, saya gak pernah ingat buku judul kayak gini. Tapi kok rasanya pernah tahu ya cerita kayak gini ya. Coba diingat baik-baik. Pernah ada gak bukunya itu judulnya apa saya gak ingat. Suaminya coba mikir gitu. Di depan istrinya ini. Kok gak ada ya. Tapi saya kok rasanya kok cerita ini familiar banget ya dalam hidup ini ya. Apa ya ini ya? Mungkin ini cerita dari Tolstoy itu. Gak, saya akan coba cari. Istrinya mencoba menerangkan. Di buku itu suaminya itu namanya itu Yakub. Istrinya itu namanya Lila. Iya, kok gak inget dia. Sampai di detik itu. Istrinya hancur hatinya. Dia udah pegang ini kunci. Dia datang untuk kembali. Dia datang untuk kembali jadi suami istri. Tapi suaminya gak kenal dia. Dia balik belakang. Sebelum lepas pintu. Kunci yang dia pegang itu dilepaskan di lantai. Dia keluar tidak pernah kembali. Suaminya lihat. Masih tidak sadar. Kuncinya diambil, ditaruh aja, baca buku lagi. Kenapa ini terjadi? Awalnya itu menanti-nanti, mengharap-harap, satu kali waktu itu sudah tidak lagi berharap. Sehingga waktu istrinya muncul pun sudah lupa semua kisah. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus tidak demikian Bapak Ibu.
dia tidak pernah hilang harapan dari saudara. Mau kita itu berdosa model apa, mau kita itu jauh model apa, mau kita membangkang model apa, Yesus tetap berkata, aku tetap setia padamu, aku berharap padamu, dan aku tetap mau menolong engkau. Engkau yang jauh dari Tuhan hari-hari ini, Tuhan tidak pernah buang saudara. Tuhan tidak pernah tolak saudara. Saya nggak tahu masa lalu kelam apa dalam hidupmu. Dengar saya baik-baik. Tuhan tidak pernah buang yang menjadi miliknya. Dia tetap berharap engkau. Dan dia berharap untuk tetap bisa menolong hidup saudara. Allah itu setia. Sekelam apa masa lalu yang mungkin pernah terjadi, Allah tetap berharap pada engkau. He never lose hope on you. Itulah Allah kita. Allah yang sangat baik. Yang harus kita lakukan, datang mendekat. Kalau kita melangkah satu langkah kepada Allah, Allah melangkah 100 langkah kepada saudara. Sehingga kita bisa hidup dekat kembali kepada Dia. Jangan lewatkan tahun ini tanpa hidup dekat sama Tuhan. Kalaupun dalam hidup ini banyak orang nolak saudara, Allah tidak tolak saudara. Amin. Mendekatlah, karena Dia Allah. Itu Allah kita. Allah itu sama seperti seorang ibu, seorang bapak yang mandiin bayinya di ember sampai airnya jadi kotor karena air sabun. Setelah lihat yang kotor begitu, apakah diambil begitu lalu dibuang begitu? Sak bayinya? Ya enggak lah. Bayinya itu diangkat, digendong, ember isi air kotor itu yang dibuang. Itu Allah. Kotoran kita yang dibuang, bukan kita. Itu Allah kita. Kita harus belajar mengasihi Dia seperti itu. Yang kedua, kita lihat bahwa bukti bahwa Allah tidak pernah hilang harapan pada kita. Dia datang untuk memberkati. Kalau Dia ketemu saudara, Dia ingin berkati saudara dan saya. Itu di dalam ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak lagi dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dari ayat ini aja kita belajar, kalau kita sedang tidak benar di hadapan Tuhan, tidak lurus di hadapan Tuhan, dan kalau Dia datang untuk memperbaiki kita, Dia datang untuk memberkati kita. Tidak akan pernah Dia datang untuk mengutuki kita. Tidak pernah Dia datang untuk kemudian mensyukur-syukuri kita. No. Dia datang untuk memberkati. Ini yang diberkati ini Petrus provokator bersama dengan yang lain yang lari daripada jalan panggilan hidup untuk melayani. Tetap diberkati. Apalagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus pahami. Dia tahu batas kekuatan kita. Sampai di mana batas. Dia tahu. Kalau Tuhan belum datang pada saudara, karena Dia tahu engkau masih kuat. Tapi pada batas-batas engkau betul-betul gak kuat, Dia pasti muncul. Itu sama ketika perahu murid-murid habis kasih makan 4-5 ribu orang itu. Perahunya itu di danau goyang, ombak luar biasa. Yesus ada di bukit doa. Tapi pada satu titik jam 3 malam Yesus datang jalan di atas air kepada mereka. Itulah titik di mana mereka paling lemah. Yesus datang. Dia tahu kok batas kelemahan saudara dan saya. Itu sebabnya Dia datang untuk memberkati. Dia memberikan pengharapan. Tebarkan ke sebelah kanan. Udah hilang pengharapan kan? Kalau mereka itu turun sampai ke darat dari air, teman-temannya itu pada tanya, terus Petrus, dapat berapa kau ikannya? Katanya anak Tuhan, kok sedikit amat, gak dapat apa-apa. Jadi lu tadi malam nangkap ikan apa nangkap angin?
Bisa dilecehkan kan? Tuhan gak mau. Dia berkati supaya mereka pulang. Dagu ini terangkat. Kalau ditanya dapat berapa? Banyak sekali. Itu Allah. Walaupun mereka pada posisi itu hatinya sedang meninggalkan pelayanan, tetap diberkati. Itu yang membuat kemudian Petrus dan teman-temannya kembali, Bapak Ibu. Dan kalau dia memberkatinya itu dengan limpah. Tidak dijatah. Ya udah satu orang satu, lumayan kan? Enggak, dikasih banyak, berlimpah-limpah ikan yang ditangkap. Itu hanya menunjukkan kalau Allah mau berkati kita, Dia sanggup berkati kita dengan limpah. Ini yang kita harus pegang di dalam kehidupan kita. 1 bulan yang lalu seseorang yang bukan agama Kristen datang kepada saya. Teman sih. Duduk berhadapan saya di kantor. Tiba-tiba saya tanya sama dia, "Loh, kamu hamil?" Bilang, "Enggak, Pak, saya enggak hamil." "Kenapa ya, Pak?" "Bapak pikir saya hamil ya?" "Iya, saya pikir." "Oh, enggak, Pak, saya enggak hamil. Tapi, Pak, saya memang merindukan bayi lagi, Pak. Udah punya anak laki-laki beberapa belas tahun. Kepingin anak perempuan belum punya, Pak." Gitu ya? "Iya, Pak." "Ayo doa." Ngeliatin saya dia. Beda. Kristen. Bukan. "Ayo doa." "Yesus saya itu cinta semua orang, cinta semua agama." "Ayo doa." Merem dia udah. Doa. "Tuhan, Engkau tahu dia, kenal dia. Kepingin punya anak lagi, enggak punya Tuhan. Berikan pada dia anak. Buat dia bulan depan hamil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin." Loh kok enak lo buat bulan depan hamil. Bertahun-tahun enggak hamil. Kamis yang lalu, saya dalam perjalanan Surabaya ke Malang bersama teman-teman training center Holy Spirit di Malang. Lagi di jalan, lagi ngantuk-ngantuk itu. Karena habis makan nasi padang. Nasi padang itu godaan saya, saudara. Saya dulu makan nasi paling 3 sendok. Kena nasi padang itu piring habis sudah. Ampun deh. Teman-teman ngajak, "Ayo Pak nasi padang." Oke. Aduh, udah godaan buat saya. Bener, piring habis. Biasa cuma 3 sendok. Ini ngantuk gara-gara nasi padang. Tiba-tiba WhatsApp ini bunyi. Jadi saya lihat, datang dari dia. "Pak, puji Tuhan loh Pak. Saya mau informasikan kepada Bapak, hari ini saya positif hamil Pak." Biarlah para malaikat yang tepuk tangan. Puji Tuhan ya. Saudara nggumun, podo. Loh kok Tuhan jawab dia ya? Dia kan bukan muridnya. Dia siapa? Dia bukan Kristen. Kalau dia percaya, dan saya percaya, Tuhan kasih. Amin Bapak Ibu. Itu Allah kita. Coba baca di Matius, di Markus, di Lukas, di Yahya, Yohanes. Waktu ada orang buta cari Yesus, waktu ada orang lumpuh cari Yesus, waktu ada orang yang tidak Kristen, tidak kenal Tuhan cari Yesus, apa Yesus tanya dulu? "Tuhan tolong sembuhkan mataku." "Agamamu apa?" Ada enggak itu ayatnya begitu? Enggak ada. Enggak ada. Yesus tidak pernah tanya apa agamamu. Tapi yang Yesus tanya satu, apakah engkau percaya aku bisa lakukan itu? Percaya. Yesus berikan. Hebat ya Tuhan itu. Disitulah kita tahu bahwa Allah itu sangat mencintai semua orang. Betul nggak Bapak Ibu? Allah cinta semua orang.
Dan orang yang sungguh mau percaya pada Dia pasti terima berkat-Nya. Kalau orang luar saja ditolong, apalagi saudara sebagai anak. Bangkit imanmu, bangkit percaya saudara. Amin Bapak Ibu. Karena saudara ditebus oleh darah yang mahal. Saudara dan saya, kita itu milik Allah. Kita itu status anak Allah. Jangan salah. Jelek-jelek kayak kita ini anak Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Itu. Dan itu sebabnya mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Bahwa Allah itu luar biasa dan dahsyat. Teman kita, koordinator kita, ayahnya dibaptiskan tanggal 8 September. Pagi-pagi cari saya, hari Minggu. Pak Hani bisa tolong baptis papa saya. Papa saya minta dibaptis. Umur 80-an kalau nggak salah. Atau ya, lupa saya, 70-an, 80-an. 76. Saya iyakan. 76. Iya. Kalau 16 ya lain lagi, ikut prosedur. Gitu. Masukkan foto, daftar, formulir semua, begitu. Umur 76, tanggung jawab di saya nanti. Kalau ada apa-apa. Jadi akhirnya dibaptis di rumahnya. Dan dia dibaptis di bathtub. Itu, di kamar mandi itu. Terima Yesus, senang sekali. Kasih firman, doain, baptis. Tadi saya dengar ceritanya. Ternyata malam sebelumnya Yesus datang kepada dia. Ini nggak diceritain saya, sampai tadi baru cerita. Tiba-tiba itu katanya dia itu masuk di kamarnya. Bersinar-sinar. Rambutnya panjang. Ganteng luar biasa katanya. Kayak bule. Jadi ayah teman kita ini tanya sama dia. Ngomong sama dia. Istilahnya seperti kamu siapa kan begitu. Dan udah tahu ini Yesus. Lalu dia tuh bilang dalam bahasa Mandarin ini ceritanya. Saudara pernah diajak ngomong Yesus dalam bahasa Mandarin? Enggak ya, bodoh. Saudara tidak bisa masalahnya. Lah karena dia itu fasihnya bahasa Mandarin, umur 76. Jadi Yesus pakai Mandarin sama dia. Yesus bilang, ikutlah aku. Lalu dia jawab, aku mau jadi muridmu. Jadikan aku muridmu. Yesus bilang, ikutlah aku. Dan di dalam itu antara dia lihat penglihatan atau dia setengah-setengah, ini saya nggak tahu. Tapi yang pasti satu hal dia bilang, kemudian dia ikut kepada Yesus. Nah itu bangun paginya itu minta langsung dibaptis. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Happy banget. Kemarin pulang ke pulaunya. Tapi foto baptisan disuruh cetak cukup banyak karena mau dibagikan buat teman-temannya di sana. Wow, 76 cari jiwa. Anda 7 berapa? Belum sampai 7 berapa kan? Ya, mungkin masih 27. Tapi dia semangat cari jiwa buat Tuhan. Yesus itu luar biasa. Kalau dia datang untuk berkati. Saya nggak tahu situasi saudara seperti apa. Tapi satu hal saya tahu, Yesus yang ada di dalam Alkitab ini, kalau dia ketemu, dia ingin berkati hidup saudara. Yang ketiga kita lihat bersama-sama, bahwa kalau dia datang untuk mengoreksi kita. Christ comes to correct. Dia datang untuk mengoreksi hidup kita. Nah, mari belajar dari Yesus dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Dalam Yohanes 21 ini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Satu hal yang luar biasa, waktu murid-murid sudah dapat ikan, lalu mereka tahu, itu guru, itu Yesus. Petruslah yang pertama kali nyelam dalam air, datangi Yesus. Waktu dia datang, Yesus itu sedang bikin makan pagi, breakfast. Ada roti, ada ikan. Dan Yesus berkata, ambil beberapa ikan, dan Yesus siapkan makan pagi buat murid-muridnya. Hebat ya. Mungkin kalau saya yang di pinggir pantai itu, setelah mereka penuh ikan datang, kamu ini ngawur aja hidupnya. Mesti marahin mungkin kalau saya. Tapi Yesus enggak, dikasih makan. Habis kasih makan, Yesus berurusan dengan Petrus. Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Baru dijawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali ditanya. Kenapa 3 kali? Apakah Yesus itu pagi-pagi kurang, pendengarannya kurang? Bukan. Jangan gitu. Yesus itu bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Jawabnya kasih filia, kasih persaudaraan. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih sejati? Kasih yang sejati. Enggak Tuhan, kasih persaudaraan. Udah 2 kali. Jadi yang ketiga Yesus tanya, apakah engkau mengasihi dengan kasih filia, kasih persaudaraan? Iya, jawabnya kasih persaudaraan. Ya udahlah, apapun kasih yang ada padamu untukku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Masuk kembali ke dalam jalan yang benar. Masuk kembali kepada arah hidup, mengasihi dan melayani Tuhan. Itu. Tapi hebat, Yesus lakukan itu setelah kasih makan. Nah ini bisnismen yang ada di sini. Belajar manajemen dari Yesus. Ya, sebelum bisnis kasih makan orang dulu. Udah puas makan baru bicara bisnis. Kan begitu ya. Namanya lobby-lobby itu, ya kan? Nah sama. Bapak Ibu kalau mau marahin anak, mau tegur anak, mau koreksi anak, perutnya kenyang dulu. Udah kenyang? Udah, enak. Sudah habis hamburgernya? Udah, minum sudah? Oke, dengar Papa. Mulai hari ini kamu harus, nah itu. Udah kenyang dulu baru ngomong. Jangan orang masih lapar habis di laut semalaman gak ada makan. Kerucuk. Dikoreksi. Belajar dari Yesus manajemennya. Bagus Paul. Kasih makan dulu. Baru dibetulkan hidupnya. Kalau perutnya sudah enak, betulinnya enak gitu loh. Gampang. Iya kan? Itu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat Happy Family Center kasih roti, teh, kopi dibawa gitu ya. Makan dulu. Udah naik sini ibadah. Bukan tidur. Gitu Bapak Ibu, keliru lagi. Dia tidak datang untuk menghukum. Itu Yesus. Hebatnya di situ. Yesus tidak datang untuk menghukum. Dia koreksi. Beda menghukum dan mengkoreksi. Dia datang untuk pulihkan pribadi-pribadi yang udah punya pemikiran yang berbeda. Meninggalkan pelayanan itu. Maka dia masuk untuk bawa mereka kembali. Di dalam pelayanan. Itu sesuatu yang indah. Nah dia datang untuk jadikan kita partner. Karena Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Iya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah kalau ini domba-domba milik Yesus digembalakan oleh Petrus, maka Yesus berarti dengan Petrus. Yesus itu mengangkat Petrus menjadi partner. Itu sebabnya dalam hidup ini kita harus terima kasih kalau kita dijadikan partner. Amin. Kita jadi partner Kristus, mengucap syukur. Beberapa hari yang lalu saya baca itu di Instagram. Katanya tahun 2012 ada sepasang anak muda kawin. Lalu mereka itu iseng-iseng itu
mengundang Ratu Elizabeth datang ke perkawinannya. Iseng. Bahasa Indonesianya tibanya. Lah iya toh, tiba itu kan tibanya. Ternyata Ratu Elizabeth benar-benar datang. Dan mereka tidak punya meja khusus buat ratu. Mereka tidak punya persiapan untuk nyambut ratu. Kagetnya luar biasa. Jadi mereka itu kawin, iseng-iseng kirim undangan ke ratu buat guyonan. Loh, aku ngirim ke ratu. Karena bayangannya, siapakah kami kalau ratu mau datang? Tidak masuk akal, tidak mungkin. Ternyata ratu datang. Kagetnya luar biasa. Sampai yang wanita itu sampai bongkok gini kepada ratu. Nggak tahu tuh dikasih makan apa. Saya nggak tahu cerita sebelumnya. Saya kirim itu kepada teman saya. Teman saya itu langsung cari tahu. Benar ini ceritanya katanya. Terjadinya pada tahun 2012. Itu terjadi. Ratu datang dan pengantin tidak punya persiapan apa-apa. Tapi untungnya ratu sudah makan siang di gedung yang sama di atas. Jadi tinggal turun. Ceritanya begitu Bapak Ibu. Dan ini memberikan pengajaran pada kita juga. Hidup ini mari kita gak main-main. Sekali kita undang Yesus masuk dalam hati biar dia bertakhta. Jangan pernah guyonan pada ratu kepada Yesus. No. Dia mau hidup baik dan benar. Amin Bapak Ibu. Karena hidup cuma sekali. Hidup yang sekali ini, hiduplah buat Tuhan. Jangan buat yang lain. Jangan pernah buat yang lain. Tadi sempat di jalan pun saya membaca satu kisah menarik mengenai anak salah seorang konglomerat Indonesia yang meninggalkan semua kemewahan yang orang tua siapkan, pergi ke India, jadi hamba Tuhan di India. Hidup sederhana. Luar biasa. Itu sebabnya mari dalam hidup saudara dan saya, apa sih yang paling penting dalam hidup? Apakah Yesus begitu penting atau tidak? Karena kita selesai di bumi ini, mau tidak mau akan menghadap pada Yesus. Tapi ingat satu hal, Yesus tidak pernah hilang harapan pada saudara dan saya. Apapun terjadi dalam hidup saudara dan saya, gonjang-ganjing, kena ombak dan lain sebagainya, badai hidup, Yesus akan datang menolong. Dia akan datang untuk memberkati kita. Dan dia akan koreksi kita dan betulkan hidup kita sampai kita mencapai kesempurnaan yang dia mau. Karena Yesus tidak pernah hilang harapan pada saudara. Itu sebabnya saudara jangan hilang harapan terhadap diri sendiri dan juga terhadap dia. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.